sektor moneter menjadi epicentrum dari turbulensi ekonomi yang besar-besar. Maraknya bubble yang besar, terutama sejak 1970-an, yang ketika menjadi kerugian fiskal. Dan negara tidak mampu untuk menolak, tidak berdaya menolaknya. Dalam keadaan itu kemudian ada rasa keadilan yang dicerai, sehingga menimbulkan kegoncangan politik. Ya. Itu sebabnya Presiden Soeharto jatuh karena menyepakati IMF misalnya untuk membail out ya, kerugian swasta. Ya. Nah, dari bail out perbankan 650 triliun itu kurang lebih 150 triliun aktornya itu Menteri Keuangannya adalah namanya bila tidak ada tujuan apapun mengenai bail out yang 500 triliun itu. Tidak seperti yang 6,7 triliun sampai sekarang nggak habis-habis. Ya. Kemudian maraknya kebijakan Keynesian economics, ya, Keynesian teknokrasi itu hampir sama kan, mulai dilakukan itu 1930-an ke sini, ya, untuk mengatasi krisis itu, kebijakan fiskal, ya, pump priming itu, bagaimana kita menerapkan kebijakan defisit untuk keluar dari krisis. Itu adalah esensi dari Keynesian economics. Itu bisa menyelamatkan depresi tahun 1930 dan bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis gitu. Tapi apakah akan menyelamatkan negara-negara maju sekarang ini? I doubt it. Saya betul-betul ragu. Lanjut. Sampai selesai ya. Ini refleksinya ya. Saatnya kita berjuang agar aset keuangan kembali pada basis emas. Oleh karena itu maka kemitraan strategis antara BI, masyarakat ekonomi syariah, tentunya Abisindo, maaf Pak, ya namun saya belum, waktu itu saya nggak tahu kalau ada Abisindo itu. Itulah dosa saya ya. Next time akan saya masukkan Abisindo. Muhammadiyah, ya, NU, serta organisasi lain untuk menjadi amat penting dan strategis. Kerjasama melalui jejaring internasional menjadi amat penting karena aset keuangan itu sifatnya global. Ya. Aset keuangan baru harus menjadi prioritas politik luar negeri RI. Ya. Maka sebaiknya Menteri Luar Negeri itu adalah ahli ekonomi syariah. Jadi kayak Pak Riawan Amin ini sangat cocok untuk menjadi Menteri Luar Negeri untuk memperjuangkan aset keuangan yang baru. Embrio aset keuangan baru tersebut disemai di jejaring ASEAN. Kemudian nanti diperluas melalui forum-forum ASEAN Plus One. Plus One itu berarti dengan Jepang, Plus Two itu adalah dengan Cina dan Jepang, Plus Three itu Korea masuk, dan ASEAN ini sangat pandai dengan plus-plus. Plus ini bisa tidak terbatas sehingga nanti seluruh anggota dunia bisa menjadi anggota ASEAN Plus. Kemudian juga forum itu OKI. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ini negara-negara yang sedang naik daun, ya kan? Dan negara-negara yang tentunya akan secara normatif mestinya harus pro syariah, ya kan? Kita manfaatkan itu. Saatnya BI memperbesar cadangan emasnya, ya. Kemudian BI hendaknya juga mengendalikan penerbitan mata uang emas dan perak yang dilakukan oleh PT Antam. Kalau perlu sertifikatnya sebaiknya bukan dari PT Antam ya. Kenapa tidak dari BI saja? Kalau sertifikat dari BI, sertifikat itu sudah langsung menjadi uang yang berbasis emas. Demikianlah tadi yaitu penyampaian dari Bapak Profesor Dr. Bambang Sudibyo mengenai akselerasi ekonomi Islam dalam sektor real. Untuk acara yang selanjutnya yaitu seminar sesi yang pertama, yaitu yang mengambil tema pengelolaan dana publik yang berbasis syariah, yang akan menghadirkan 3 pembicara, yaitu yang pertama Profesor Dr. Bambang Setiaji, kemudian yang kedua Dr. Agus Amin, yang nantinya akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Dr. Lukman Hakim SMSI.
Untuk CV dari moderator akan saya bacakan, yaitu nama Bapak Lukman Hakim, alamat Jalan Kalingga Tewah nomor 1 _2 Banyuagung Solo, kontak personnya 081 226 89145, emailnya lukim@gmail.com, kemudian akademinya beliau yaitu S1 di UGM tahun 1994, kemudian S2 di UGM tahun 2000, kemudian S3-nya beliau di Universitas Utara Malaysia tahun 2010. Kepada para pembicara dan juga moderator dipersilakan untuk menaiki podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada sesi ini, jadi pada sesi ini melanjutkan yang disampaikan oleh Prof. Bambang Sudibyo tadi. Tadi saya ada beberapa hal yang bisa nanti menjadi pengait dari sesi ini, yakni bahwa sejak ditemukannya, apa lebih tepat dikeluarkannya oleh Amerika Serikat yang namanya fiat money, uang kertas tidak menggunakan basis emas, sehingga bisa dibayangkan bagaimana dunia ini sekarang dikendalikan di kertas, ditukar dengan sumber daya alam yang luar biasa besarnya. Jadi Freeport itu diambil gunung emasnya, ditukar kertas. Itu bukti ketidakadilan yang saya rasa sekarang tampak bahwa dunia dikendalikan oleh kertas dan sumber daya alam dikuras oleh kita, oleh mereka, dan kita mengalami kerugian yang luar biasa. Makanya kemudian sesi ini akan fokus pada tema pengelolaan dana publik berbasis syariah. Jadi sudah saatnya ekonomi Islam tidak hanya berputar-putar pada masalah perbankan syariah saja. Sekarang kita meluas ke sisi ekonomi yang lain, baik tadi moneter, kemudian juga ke fiskal, sehingga tadi istilahnya Pak Dewan Amin, perang kita terhadap sebuah sistem yang kita anggap sekarang ini mendolimi kita itu menjadi lebih kafah. Baiklah, saya rasa karena waktu juga sangat terbatas,